Shen Youchu adalah putri dari grup kota Jingcheng. Dia punya 3 sahabat karib, Zhongyi, Wenyan, dan aku. Kami tumbuh bersama sejak kecil, Shen Youchu kami manjakan seperti putri kecil. Tentu saja. Meski tanpa kami, dia tetaplah putri kecil keluarga Shen. Kami semua berpusat padanya. Minta bulan pun tidak kami beri bintang. Shen Youchu sangat cantik, lembut, dan latar keluarganya juga baik. Jadi kami bertiga berharap bisa mendapatkan cintanya. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa, perhatian Zhongyi dan Wenyan sebagian besar teralihkan ke Ji Tiantian, anak pembantu keluarga Shen. Mereka berdua membawa Ji Tiantian masuk ke lingkaran kami, mengajaknya jalan-jalan, semua karena Ji Tiantian. Mereka berdua mengabaikan Shen Youchu, bahkan beberapa kali membantahnya demi Ji Tiantian, membuatnya sedih lama. Aku lihat, ini kesempatan bagus. Makasih bro atas asisnya. Jadi aku semakin perhatian pada Shen Youchu. Demi Shen Youchu, aku bahkan berkelahi dengan Zhongyi dan Wenyan. Tapi tadi sangka Shen Youchu bilang aku tidak cocok dengannya. Dia lebih suka Zhongyi dan Wenyan. Aku pikir 2 hari 2 malam, tak tahu salahku di mana. Soal wajah, badan, dan latar belakang. Kami bertiga hampir sama. Lalu aku tanya Shen Youchu alasan tidak cocok, dia bilang karena aku terlalu banyak akal. Setelah kupikir, memang benar. Aku banyak akal. Kau kurang akal. Kita memang tidak cocok. Kau tidak pantas untukku. Rasa sakit di sudut bibir masih membara. Setelah menghajar Zhongyi si bocah itu hingga babak belur. Aku bangkit sambil mengusap sudut bibir yang lecet, lalu kudengar dari mulut Shen Youchu yang bersuhu 36 derajat, keluar kata-kata lebih dingin dari es di musim dingin. Kau jangan begini lagi. Kita tidak cocok. Tidak cocok? Aku nyaris marah. Sebelum aku berkelahi dengan Zhongyi demi kau. Kenapa kau tidak bilang? Sambil menyeka sudut bibir yang berdarah, kutahan amarah yang membara. Aku angkat alis menatapnya. Tidak cocok di mana? Shen Youchu mundur setengah langkah. Mata indahnya penuh jarak. Dan dengan keyakinan yang tak bisa dibantah, orang ini terlalu banyak akal. Zhongyi dan Wenyan belakangan ini mengabaikanku. Kau sengaja bersikap ekstra perhatian padaku. Kau tidak benar-benar peduli, hanya ingin memanfaatkan kesempatan. Dibandingkan dengan orang yang penuh perhitungan sepertimu, aku lebih suka sifat asli mereka berdua. Wah, aku ragu dengan pendengaranku. Yang peduli padamu dibilang banyak akal, mereka yang mengabaikanmu. Yang membantahmu demi anak pembantu, yang absen di ulang tahunmu, malah disebut berjiwa asli? Bertahun-tahun tak kusadari, ternyata kau ini seorang baiklah, kau benar. Aku Fang Yuan memang banyak akal. Pasti Shen Youchu benar-benar kurang akal. Kita memang tidak cocok. Kau sama sekali tidak pantas untukku. Menatap Shen Youchu yang masih cantik dan anggun di depanku, tiba-tiba aku hilang minat. Sudahlah, lelah, tak usah dikejar lagi. Ini cuma tugas dari ayah. Keluarga Shen puncak kelas atas di ibu kota. Keluarga Fang kami, Zhong dari Zhongyi, Wen dari Wenyan, meski juga terpandang, tapi dibandingkan dengan keluarga Shen, akhirnya masih kalah jauh. Di rumah tua keempat keluarga, kami berempat sudah bergaul sejak kecil. Waktu kecil, Shen Youchu berkulit putih, gigi rapi, rambut dikuncir 2. Jika dia merajuk, tidak ada yang tega menolak. Benar-benar putri kecil yang dimanjakan. Kami bertiga, sahabat masa kecil, di depan tampak baik-baik saja. Tetapi diam-diam sudah bersaing. Semua ingin membawa pulang bunga cantik ini. Pertama, karena Shen Youchu memang sangat cantik. Bersinar terang, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Kedua, semua tahu bahwa menikah dengan keluarga Shen akan menjadi dorongan besar bagi perkembangan perusahaan masing-masing. Namun soal perjodohan, aku sebenarnya lebih cocok daripada Zhongyi dan Wenyan. Mereka berdua anak tunggal. Keluarga Shen juga hanya punya satu anak perempuan, Shen Youchu. Jika kelak kedua keluarga bergabung, pasti akan banyak masalah. Sedangkan aku punya kakak, Kang Daki. Aku, putra kedua keluarga kaya, memang diciptakan untuk perjodohan. Bisa membuat kedua perusahaan bekerja sama erat, tanpa terikat sepenuhnya. Jika punya anak nanti, ikut nama ibu, Shen, juga tidak masalah. Tapi Shen Youchu terhadap kami bertiga selalu menjaga jarak, tidak dekat maupun jauh, tidak memihak siapapun. Kami bersaing secara terang-terangan maupun diam-diam selama bertahun-tahun, tapi tak pernah ada yang bisa menduduki posisi absolut di hatinya. Situasi ini berubah saat kami masuk universitas. Nilai kami berempat hampir sama. Setelah ujian masuk, kami semua mendaftar ke universitas yang sama. Lebih kebetulan lagi, Ji Tiantian, putri pembantu keluarga Shen, juga lulus ke sini. Meski keluarga Shen adalah keluarga kaya, paman dan bibi Shen baik hati. Selalu memperlakukan pembantu dengan baik. Ji Tiantian kecil sering ikut ibunya ke rumah Shen, jadi kami juga saling kenal. Tapi dalam ingatanku, dia selalu diam-diam menyembunyikan diri di sudut, dengan wajah rendah hati. Tidak menarik perhatian sama sekali. Sampai Ji Tiantian satu sekolah dengan kami, bibi Shen berpesan agar kami menjaga gadis kecil itu, jangan sampai dia dibully di universitas. Zhongyi dan Wen Yan mengingat pesan itu, dan merawatnya terlalu berlebihan. Setiap kali memberi hadiah untuk Shen Youchu, pasti juga memberi satu untuk Ji Tiantian.
Pergi jalan-jalan, makan angin, nonton film, kemanapun pergi selalu membawa Ji Tiantian, membuatnya dari seorang yang tidak mencolok menjadi pengikut di lingkaran kami. Ji Tiantian berkarakter lembut, selalu pasrah, tampak memelas. Lambat laun, Zhong Yi dan Wen Yan semakin banyak menghabiskan waktu bersamanya. 2 tahun berlalu, kami sudah memesan restoran dan menyiapkan tempat. Tinggal menunggu semua orang datang. Tapi Zhong Yi dan Wen Yan menelepon, bilang Ji Tiantian keseleo kaki. Mereka harus menemaninya ke rumah sakit, jadi tidak bisa datang. Shen Youchu memegang ponsel. Matanya memerah, tapi masih memaksakan senyum, berkata tidak apa-apa. Melihatnya pura-pura tenang. Aku mencibir dalam hati. Keseleo kaki si bunga putih itu lebih penting daripada ulang tahun putri keluarga Shen? Mungkin Zhong Yi dan Wen yang terlalu bodoh hingga lupa diri. Ji Tiantian di hadapan mereka adalah bunga putih yang lemah tak berdaya. Tapi diam-diam berani menantang Shen Youchu secara terang-terangan. Shen Youchu berkarakter lembut, saat dibully pun tidak tahu cara membalas. Hanya bisa memendam sendiri. Saya malah senang melihatnya. Zhong Yi dan Wen Yan dengan bodohnya menyerah. Kesempatan untuk naik ke puncak, jadi saya akan menjadi orang yang datang membantu di saat sulit. Saya semakin perhatian pada Shen Youchu. Makanan yang dia mau, saya rela membelinya meski harus menyeberang setengah kota. Saat dia diperlakukan tidak adil, saya langsung maju membelanya. Sedangkan ulah kecil Ji Tiantian, saya tidak sesabar Shen Youchu. Beberapa kali provokasi saya balas dengan tegas tanpa ampun. Setelah saya peringatkan beberapa kali, Ji Tiantian bukannya jera, malah semakin menjadi-jadi. Dia pergi menangis di depan Zhong Yi dan Wen Yan. Mengatakan Shen Youchu karena iri padanya sengaja menindasnya di sekolah. Kedua orang itu dibutakan oleh tipu daya. Benar-benar percaya, lalu menarik Ji Tiantian menemui Shen Youchu dan memaksanya meminta maaf. Shen Youchu cemas sampai matanya merah, hanya bisa mengulang, aku tidak. Melihat dua orang bodoh yang tidak tahu terima kasih ini. Amarahku langsung meledak. Aku maju dan melindungi Shen Youchu di belakangku, lalu mendesis dingin pada Zhong Yi dan Wen Yan. Kalian buta? Shen Youchu itu orang macam apa? Perlu menindas anak seorang pembantu? Omong kosong tidak ada gunanya, kami bertiga langsung terlibat perkelahian. Beberapa tahun ini aku rajin berolahraga. Kebugaran tubuhku jauh lebih baik dari Zhong Yi dan Wen Yan. Tentu saja, aku tidak berolahraga demi six-pack atau otot besar. Aku berlatih, Jin Gang Zuan, atas bawah kiri kanan depan belakang. Latihan bela diri kan juga termasuk olahraga? Akhirnya, meski aku menghadapi dua lawan, aku tidak kalah. Meski bibirku dipukul Zhong Yi dan lenganku digaruk Wen Yan sampai berdarah. Dua orang itu juga tidak lolos. Wajah Zhong Yi lebam kupukul, dan mata Wen Yan bengkak. Aku pikir, kali ini Shen Youchu pasti bisa melihat siapa yang benar-benar baik padanya. Meski tidak langsung meroket, setidaknya poin sukaku bisa melebihi Zhong Yi dan Wen Yan. Tidak kusangka. Di matanya, pembelaanku yang maju ini malah dianggap sebagai tindakan licik mengambil kesempatan. Baiklah, aku akui, aku memang berniat mengambil kesempatan. Meskipun aku memang berpikir begitu, tapi kau tidak bisa mengatakannya secara gamblang begini. Dong, muka sudah tidak bisa dipakai. Sejak hari itu, aku dengan sadar mundur dari permainan 5 orang yang konyol ini. Yang dipaksakan tidak akan laku. Orang sudah bilang tidak cocok, aku Fang Yuan masih punya harga diri untuk tidak memaksa. Saat ayah tahu, dia menepuk pundakku dan tidak banyak bicara, hanya diam-diam menendangku ke Haicheng. Menyuruhku ikut kakakku untuk menstabilkan pasar di sana. Tolong, aku baru lulus. Urusanku sendiri saja masih berantakan, disuruh menstabilkan pasar. Menurutku akulah faktor paling tidak stabil, oke? Sebenarnya yang disebut menstabilkan pasar, intinya menyuruhku ke Haicheng untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga kaya setempat, memperluas jaringan. Alasannya aku disuruh ikut kakakku, terutama karena sahabat kampusku Jiang Nu, putra sulung keluarga Jiang di Haicheng. Lingkaran keluarga kaya itu pada dasarnya bersifat eksklusif. Orang luar yang ingin masuk, sulit bagaikan mendaki langit. Seperti lingkaran Beijing dan lingkaran Haicheng, meski tidak saling bermusuhan, tapi juga jelas terpisah, jarang ada interaksi sehari-hari. Untuk masuk ke lingkaran yang asing, selain punya latar belakang keluarga yang kuat, harus ada orang yang bisa diandalkan untuk memandu. Jiang Yu ini, waktu sekolah dia sangat rendah hati, tapi selain kami di asrama ini, tidak ada yang tahu kalau keluarganya dari Haicheng. Salah satu keluarga paling terkemuka. Namun, selama 4 tahun bersama, kami pernah bolos. Pergi ke perpustakaan bersama, begadang belajar untuk ujian, sudah menjalin persahabatan revolusioner yang kuat. Dengan Jiang Yu sebagai pemandu lokal, aku bisa masuk ke lingkaran elit Haicheng tanpa usaha. Maka, tempat pijatnya Jiang Yu punya satu pelanggan tetap lagi. Beberapa anggota kalangan atas di lingkaran Jiang Yu tidak punya kebiasaan buruk. Biasanya saat kumpul, hanya makan, main kartu, dan pijat kaki. Dibandingkan dengan persaingan tersembunyi di lingkaran Jing, suasana di Haicheng lebih santai. Aku datang ke Haicheng. Tugas utamanya adalah menjalin relasi. Urusan spesifik cabang perusahaan sebagian besar diurus kakakku. Tapi karena aku menjabat sebagai wakil direktur cabang, sesekali aku ditarik kakakku untuk lembur di kantor. Sibuknya tak karuan, bahkan begadang beberapa hari berturut-turut biasa.
Akhirnya ada hari libur, aku bisa bermalas-malasan di tempat tidur, santai sambil main HP. Baru saja membuka aplikasi sosial, sebuah topik viral muncul di mataku. Presiden Jiang hari ini belum bangun. Presiden Jiang? Apaan tuh? Aku penasaran. Klik masuk, hampir marah. Topiknya tentang presiden sebuah perusahaan teknologi di Haicheng. Katanya jenius, usia muda sudah sukses besar. Gaya orang ini benar-benar mengubah pandanganku tentang presiden. Presiden lain bangun pagi, kerja keras. Sibuk luar biasa. Dia malah bermalas-malasan tiap hari. Akun sosialnya penuh dengan olahraga, bikin minuman fermentasi sendiri, riset masakan 8 daerah. Hasilnya, dia punya banyak penggemar, tiap hari di kolom komentar. Kakak Jiang jago bermalas-malasan, keren. Yang lebih menyebalkan, dia jarang ke kantor. Semua urusan perusahaan diserahkan ke bawahan. Harga sahamnya bukan turun, malah melonjak. Bikin kompetitor pusing. Kalau mau bermalas-malasan, diam-diam saja, kan? Harus pamer begini, takut orang lain tidak tahu dia bisa dapat uang sambil tiduran. Dia bermalas-malasan bisa bikin perusahaan sukses. Bukannya itu bikin kami yang kerja keras tiap hari kelihatan tidak berguna? Tidak boleh, jangan sampai orang lain tahu kebenaran ini. Makin lihat makin kesal. Langsung aku kirim topik itu ke grup WhatsApp aku, Jiang Yu, dan yang lain. Tidak di luar dugaan. Grup langsung ramai. Jiang Yu, teman ini agak sombong ya? Apa dia pikir di Haicheng tidak ada yang tahu? Nomor 0 tidak bangun setiap hari tapi sahamnya naik. Aku curiga dia main mistik. Ian, harus kita kasih pelajaran. Biar dia tahu masih ada yang lebih hebat. Setengah jam kemudian, kami sepakat. Gas dia. Maka, rencana perebutan dimulai. Terbukti, selama kamu bisa menari dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Kamu mau platform yang lebih besar? Gampang. Keluargamu sakit dan perlu perawatan. Beres. Putrimu ingin masuk SMP favorit? Beres. Kamu merasa kerja terlalu berat? Tubuh tidak kuat? Beres. Ini pasti harus diatur. Bahkan jika kamu tidak pindah kerja, tetap akan diatur. Akan menjadi siswa di sudut barat. VAP harus dipastikan beres. Lantai 2, selatan tepi pantai, 1 orang. Kamu suka pria. Akhirnya, 5 jenderal utama di bawah presiden gagal itu berhasil kami rekrut 4 orang. Dia sejak itu menjalani hidup tanpa libur sepanjang tahun. Siang hari urus pekerjaan, pusing 7 keliling. Malam hari demi mempertahankan satu-satunya bawahan yang setia, setiap hari harus putar lagu, Cerisan Temum Terace. Meski begitu, harga saham perusahaannya hanya bisa bertahan di posisi rendah. Hah? Lega. Terbukti? Kamu boleh pura-pura bodoh, tapi tidak boleh benar-benar bodoh. Orang harus rendah hati. Seperti kebanyakan keluarga besar, setiap hari mereka berharap orang lain tidak melihat mereka. Mereka yang pamer. Entah karena sok kaya, atau karena tuntutan keluarga yang memaksa, atau karena kurang akal. Setengah tahun ini aku berkeliaran di Haicheng dengan lancar. Lupakan yang lain, tapi soal kedua kaki ini. Tidak pernah sedikit pun menderita. Hidup makmur dan santai, sungguh sesuai pepatah, senang di sini. Lupa pulang. Kenyamanan ini tidak bertahan lama. Ayahku tiba-tiba datang ke Haicheng. Begitu bertemu, dia duduk di sofa, sambil minum teh perlahan membuka mulut. Pang Yuan. Ayahmu sehari-hari tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Sekarang, saatnya kamu menunjukkan nilai dirimu. Mendengar itu, hatiku langsung berdebar kencang, kelopak mata bergetar. Langsung ku jawab, Ayah, apa ini? Kau berniat menjualku untuk bayar utang? Hei, anak muda cukup pintar juga. Ayahku meletakkan cangkir teh, sudut bibirnya menyungging senyum penuh arti. Meskipun terdengar kasar, maksudnya tidak salah, bukan? Kau serius? Tanganku sudah meraih ponsel, siap menghubungi untuk kabur. Tapi ayahku mengeluarkan setumpuk foto dari tas kerjanya, lalu membantingnya ke atas meja. Penuh percaya diri. Lihat, ini semua calon pembeli. Coba lihat, ada yang kamu suka? Setidaknya pilih yang enak dipandang, biar meski jadi budak di kemudian hari, hatimu sedikit tidak terlalu tertekan. Ya ampun, lagi-lagi soal perjodohan. Terakhir kali Shen Youchu membuat kekacauan. Belum cukup mempermalukan, sudah begini, lihat saja fotonya dulu. Ngomong-ngomong, para gadis kaya dari klan Haicheng di foto ini, semuanya cantik jelita. Alis mata dalam, ada yang imut. Saat aku sedang serius melihat satu persatu, ayahku di samping kembali menyiram air dingin. Bagaimana? Kamu benar-benar pilih-pilih. Coba lihat dirimu sendiri. Gadis-gadis ini semuanya putri dari konglomerat Haicheng. Belum tentu mereka tertarik padamu. Baiklah, kau kan tetap ayahku. Aku tahan. Aku tahan gelombang rasa frustrasi yang mendidih, biarkan ayahku terus bicara. Sebenarnya, dari gadis-gadis ini, yang paling aku sukai adalah putri keluarga Lu. Cantik itu soal kedua, kemampuannya benar-benar tak ada tandingannya. Masih muda. Dia berhasil membalikan anak perusahaan keluarga Lu yang hampir bangkrut, membuatnya berkembang pesat. Generasi berikutnya keluarga Lu. Kemungkinan besar dialah yang akan memimpin. Siapa nama anak keluarga Lu itu? Hatiku mulai merasa tidak enak. Aku bertanya sambil lalu.
Sepertinya namanya Lu Zenzhen. Ayahku berkata sambil mengambil satu foto dari tumpukan itu dan memberikannya padaku. Nada bicaranya penuh kepuasan. Dengar saja namanya, Lu Zenzhen, terdengar tidak biasa. Cocok untukmu. Nama Lu Zenzhen itu langsung terkesan berwibawa, penuh aura. Aku tidak peduli sama sekali. Fotonya tidak aku lihat. Jariku mengetik cepat di ponsel. Mengirim pesan ke Jiang Yu. Sanzi, putri keluarga Lu di Haicheng itu, apa hubungannya dengan tuan muda keluarga Leng? Siapa nama tuan muda itu? Jiang Yu membalas. Kecepatannya seperti roket. Bicara ini itu. Iya, itu dia. Jiang Yu berkata, oh, yang ini. Dulu dia menjilat untuk masuk ke lingkaran kita. Tapi karakternya tidak bagus. Mewarisi gaya Wei Wuyan itu, suka menggoda orang. Kami langsung mengusirnya. Tapi dia dan Lu Zenzhen itu benar-benar teman masa kecil. Tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan mereka sangat erat. Nah, itu dia. Jadi mereka berdua memang pasangan yang sempurna. Aku bahkan curiga, sekalipun Lu Zenzhen benar-benar harus menikah karena aliansi, itu hanya tugas dari tuannya. Aku langsung menahan tangan ayahku yang memegang foto itu. Wajahku penuh senyuman, kepalaku geleng-geleng seperti boneka. Jangan, ayah, Lu Zenzhen itu kita tidak bisa macam-macam. Buddha Agung ini aku tidak bisa melayaninya. Ayahku terkejut dengan reaksiku. Kalau begitu, kamu mau yang seperti apa? Katakan saja kriteriamu. Kriterianya banyak. Aku segera mengangkat jari. Satu persatu aku hitung dengan jelas. Pertama, tidak boleh punya mantan atau cinta pertama. Kedua, tidak boleh ada teman masa kecil, saingan dari masa lalu. Penyelamat, adik angkat, semua hubungan kacau ini tidak boleh ada. Oh iya, asisten pria pribadi. Juga tidak boleh. Sudah cukup banyak baca novel, aku terlalu paham. Pokoknya kalau sudah kena hal-hal begini, risiko jadi suami yang dikhianati bisa melonjak 800 kali lipat. Aku Fang Yuan, seumur hidup. Pantas saja tidak mau jadi kura-kura hijau. Kakakku mendengar dan tertawa. Dengan kondisimu begini saja. Semua pengacara dalam novel itu, jumlahnya tidak sampai 1 tangan. Ayahku juga dibuat tertawa olehku. Beliau membelalakan mata, kamu pikir perjodohan itu seperti pergi ke pasar sayur? Bisa pilih-pilih sesuka hati? Dari mana datangnya aturan sebanyak itu? Yah, coba pikir. Aku menyela, kalau aku mendekat. Dengan berbagai nasihat dari tetua, kamu juga tidak ingin anak kesayanganmu jadi bahan tertawaan, kan? Kalau nanti dua keluarga awalnya ingin kerja sama lewat perjodohan, tapi malah jadi ribut besar karena hubungan mereka yang tidak harmonis. Akhirnya bermusuhan, bukankah itu sangat tidak menguntungkan? Omonganku ini tepat mengenai sasaran di hati ayahku. Dia mengelus dagu, merenung beberapa detik, akhirnya menyerah. Melambaikan tangan, baik. Satu. Aku akan mencari lagi sesuai syaratmu ini. Lain kali jangan cari masalah lagi. Apalagi syaratmu? Sebutkan sekalian, biar aku tidak repot bolak-balik nanti. Dia menepuk dahiku, matanya penuh rasa sayang bercampur pasrah. Soal Shen Youcho itu sudah lama sekali. Masih diingat terus? Tentu saja, aku mendengus dalam hati. Siapapun yang berani menyakiti Fang Yuan, aku bisa mengutuknya seumur hidup. Pantas saja, dengan kemampuan sendirian. Mampu mendorong keluarga Fang dari keluarga kelas 3 menjadi keluarga kelas 1. Efisiensi ayah memang sangat tinggi. 3 hari kemudian dia sudah mencarikan aku calon perjodohan baru. Baiklah, ayah. Kau kuangkat sebagai buff terkuat. Apalagi setelah melihat fotonya, ayah. Kau benar-benar ayah kandungku. Ayahku menampar kepalaku, bocah kurang ajar. Ayah sudah mencari 5 lembaga untuk tes DNA denganmu, ya jelas aku ayah kandungmu. Kalau tidak, sudah sejak lama aku buang kau ke selokan. Ayah, masih bisa main bareng tidak sih? Candaku tetap canda. Tapi gadis di foto itu benar-benar cantik luar biasa. Alisnya seperti gunung di kejauhan, matanya seperti air danau berkilau. Wajahnya bak bunga mekar di salju, aura dingin dan anggun. Hanya sekilas pandang. Mataku tidak bisa berpaling lagi. Melihatku terpesona, ayahku tersenyum puas. Dia berkata pelan, dia ini putri keluarga Bai dari Haicheng. Kakekmu dan kakek Bai adalah saudara seperjuangan. Hubungan kedua keluarga sangat erat. Waktu kecil, kakek Bai pernah membawanya main ke rumah. Waktu itu kalian bermain bersama. Kamu beruntung sebenarnya. Tadinya tidak ada kabar keluarga Bai mau menjodohkan, siapa tahu 2 hari lalu paman Baimu cerita sedikit. Kupikir ini kebetulan saja. 2 keluarga saling kenal, jadi perjodohan ini bisa menjadi kisah indah. Ayahku berhenti sejenak, nada bicaranya penuh pengakuan, lalu menambahkan. Gadis ini juga benar-benar wanita tangguh. Soal kemampuan, dia masih lebih hebat dibandingkan anak keluarga Lu. Sekarang dia sudah memimpin urusan inti grup Bai. Dan hubungan asmaranya bersih, sama sekali tidak ada cinta pertama seperti yang kamu khawatirkan. Tidak ada urusan rumit dengan teman masa kecil. Meskipun usianya 3 tahun lebih tua darimu, untuk mendampingimu. Itu masih lebih dari cukup. Aku langsung tidak terima, menegakkan leher membantah ayah. Anakmu juga cukup hebat, lulus dari Universitas Ekonomi,
wakil direktur di cabang Haicheng. Investasi juga tidak pernah rugi. Dan kalaupun tidak hebat, bukan urusanmu untuk bicara. Ayah memutar mata, tidak memberiku muka sama sekali, yang penting gadis itu setuju. Sekarang dia baru saja berminat, apakah dia suka padamu atau tidak, masih mau bicara. Tidak suka padaku? Ngomong-ngomong, aku jadi ingat Shen Youchun. Sudahlah. Jangan dipikir, kalau dipikir jadi marah, itu bukan tidak suka padaku. Itu jelas tidak sepadan denganku. Kita juga sama-sama manusia. Siapa yang lebih mulia? Aku dengan kesal berkata, yang tidak suka padaku itu matanya sakit, orang yang matanya sakit juga kita terima. Dengan berpikir begitu, hatiku jadi lega. Ah Ki, pantas saja kau, ayah mengacungkan jempol padaku, pantas anak Fang Yuncu. Memang tebal muka, aku menjawab biasa saja, nomor 3 dunia. Detik berikutnya, kepala belakangku dipukul lagi, ayah pura-pura marah berkata kau diberi pujian malah semakin sombong. Besok jam 2 siang, gadis itu ada waktu, alamat sudah dikirim ke WeChat MU. Kalau tidak bisa mendapatkannya, aku akan pilih satu dari putri-putri sebelumnya untukmu, terserah kau. Aku memutar mata, keras kepala berkata aduh-aduh, masih, pilih satu. Yang ini tidak suka padaku, kau bisa jamin yang lain suka, mungkin aku jadi bujangan seumur hidup. Ayah mendecak lidah, menatapku dari atas ke bawah, daripada mengeluh, dengan caramu yang tiap hari ke tempat pijat kaki. Hidup sendirian sangat mungkin. Bukan, apa salahnya pijat kaki? Aku pijat kaki dapat diskon, jangan pergi, jelaskan padaku. Ayah berjalan dengan langkah gontai, aku tidak bisa menahannya. Karena besok mau bertemu Putri Bai, harus punya penampilan yang segar, jadi begini. Mari pijat kaki dulu, ke tempat Jiang Yu, ayo. Di tempat pijat kaki selama 2 jam, pijat kaki itu nomor 2, yang utama cari Jiang Yu untuk tanya info Putri Bai. Kenali diri sendiri dan lawan, baru bisa menang, Putri Bai. Bai Ningbing, sobat, keberuntunganmu bagus, setelah dengar maksudku. Jiang Yu hampir melompat dari kursi pijat, wajah terkejut, Bai Ningbing kenapa? Kau tahu banyak, cepat cerita padaku, aku mendesaknya. Jari tak sadar mengetuk lutut, pasti tahu, tokoh legendaris di kalangan anak kaya Haicheng. Jiang Yu minum air, berdeham, mulai bercerita. Wajahnya kelas atas, kemampuannya lebih hebat, julukan Iron Lady Haicheng tidak datang begitu saja. Di matanya cuma kerja dan kerja, karakternya sedingin gunung es, berdiri di sampingnya. Saja sudah tidak perlu AC, efek pendinginnya sudah terasa sendiri. Kekuatan keluarga Bai. Lebih kuat dari keluarga Jiang kami. Bertahun-tahun ini, anak-anak kaya yang berniat bisa berbaris dari Haicheng sampai ke ibu kota. Tapi dia sampai malas mengangkat kelopak mata. Mereka yang mau pakai akal, mengganggu terus, atau bermain licik. Semua dibereskan sampai patuh. Bahkan ada yang sampai tidak bisa bertahan di lingkaran Haicheng. Gunung es. Aku mengangkat alis, menyunggingkan senyum sinis. Gunung es? Kenapa? Kakak akan pakai garam untuk mencairkannya. Oke. Semangat. Jiang Yu menepuk pahanya, dengan serius. Fang Yuan, itu. Kakak dukung. Asal kau bisa mencairkan gunung es ini, kakak anggap kau adik. Oke, tunggu saja. Kataku penuh percaya diri. Tunggu, sepertinya tadi ada sesuatu yang aneh masuk. Setelah keluar dari Jiang Yu. Aku datang ke toko bunga mewah, memesan sebuket bunga. Pertemuan pertama. Tidak tahu kesukaannya, tapi memberi bunga pada wanita cantik pasti tidak salah. Keesokan harinya sore, aku datang 10 menit lebih awal ke tempat kencan, sebuah kafe. Saat mendorong pintu, kulihat gadis yang duduk di sudut kafe, persis Bai Ningbing di foto yang ayah berikan kemarin. Di depannya ada laptop. Dia sibuk bekerja dengan teliti. Pantas Jiang Yu bilang dia, tembok es. Aku melangkah mendekat. Meski musim panas, tiba-tiba sekelilingku terasa dingin. Kafe ini benar-benar tidak ramah lingkungan. Suhu AC diatur begitu rendah. Sampai di mejanya, aku angkat tangan memberi salam. Nadaku sealami mungkin, Nona Bai, halo. Bai Ningbing tidak menengadah, hanya melirikku sekilas. Tanpa ekspresi, duduk dulu, aku selesaikan ini. Sikapnya tidak bisa dibilang hangat. Tapi aku tidak marah. Bunga ku taruh pelan di samping laptopnya, lalu memesan 2 cangkir latte. Kemudian duduk santai di depannya, diam-diam melihatnya bekerja. Belasan menit kemudian, kopi diantar, Bai Ningbing juga selesai bekerja. Setelah menyimpan laptopnya, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas, waktuku terbatas, langsung ke inti. Suaranya jernih seperti air pegunungan, tapi tanpa kehangatan. Informasi dasarmu sudah aku ketahui. Perkenalkan diriku, Bai Ningbing. 26 tahun, wakil direktur grup Bai, kesehatan fisik baik. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kebiasaan buruk. Dia membalik dokumen. Lanjut, pengalaman cinta, belum pernah pacaran, tidak ada cinta buta. Cinta pertama, adik angkat, penyelamat hidup, dan hubungan terkait lainnya. Soal siswa penerima bantuan, setiap tahun Bai memberikan bantuan kepada ribuan siswa, tapi belum ada yang berani main-main di depanku. Setelah berkata begitu, dia menatapku.
Mata indahnya yang seperti bunga persik berkilau bagai bintang di langit. Suaranya tenang dan dingin. Ada lagi yang ingin kamu ketahui? Dasar bocah, benar-benar menguasai suasana wawancara. Tapi daripada mendengar informasi tangan kedua dari orang lain, aku lebih suka merasakannya pelan-pelan. Saat ini aku lebih tertarik pada dokumen di tangannya. Aku bertanya, boleh aku lihat dokumen itu? Kalau itu bukan rahasia perusahaan. Bai Ningbing mendengar ucapanku, jari-jarinya berhenti sejenak. Beberapa detik kemudian, dia tetap mendorong dokumen itu ke arahku. Saat ku buka halaman pertama, itu adalah berkas pribadiku. Fang Yuan, tinggi 183 cm, berat 75 kg. Lulusan Fakultas Keuangan Universitas Jing, putra kedua keluarga Fang, wakil kepala cabang Fang Group di Haicheng. Semuanya jelas dan rapi, satu halaman penuh. Aku langsung terpana. Bahkan ada skor penampilan 360 derajat. Fisik, 8 poin. Wajah, 8 poin. Pengetahuan, 8 poin. Kepribadian, 7 poin. Secara keseluruhan, penilaiannya cukup tinggi. Tapi pas halaman berikutnya, pupil mataku mengecil, tekanan darahku langsung naik. Selera, 8 poin. Kebersihan berlebihan, 6 poin. Kok seleraku bisa minus? Investasiku di Haicheng setengah tahun ini untung besar. Mana mungkin seleraku jelek? Terus kebersihan berlebihan, aku itu bersih dan tahu menikmati hidup. Ini namanya diskriminasi telanjang. Hei, kok seleraku bisa minus? Beberapa proyek yang kuinvestasikan setengah tahun ini. Ambil satu, masukkan ke mulut. Ya sudah, ya sudah. Aku mengerti. Masalah seleraku yang jelek ini pasti salah Shen Youchu. Itu kan tugas dari ayah, masa salahku? Hei, kalau bapak tidak mendidik, itu salah anak. Pak, anakmu ini rela memikul beban ini dulu. Aku bersandar malas di kursi. Dengan alis sedikit terangkat, dia bertanya, kalau begitu, skorku juga tidak tinggi, kan? Lalu kenapa kamu setuju bertemu denganku? Tidak takut buang waktu? Lihat halaman terakhir. Suaranya melembut sedikit, tetap merdu, membuat hatiku entah kenapa terasa nyaman. Aku buru-buru membalik ke halaman terakhir. Di sana hanya ada satu baris tulisan, huruf kapital dan tebal, sangat mencolok. Nilai tambahan, banyak akal Z50. Aku terdiam beberapa detik. Lalu menatapnya. Sudut bibirku melengkung membentuk senyum penuh arti. Kamu tidak takut aku yang banyak akal ini? Suatu hari menghitung-hitung, aku alergi kebodohan, aku hanya suka bergaul dengan orang pintar. Bai Ningbing sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya menajam. Aura di sekelilingnya langsung memuncak. Dingin namun tetap tegas. Soal melaporkan polisi, kau boleh coba saja. Lihat saja siapa di antara kita yang lebih banyak akalnya. Melihat Bai Ningbing yang cantik dan anggun di depanku. Dengan aura yang begitu kuat, hatiku tiba-tiba dipenuhi dorongan untuk langsung bersujud di kakinya. Tak peduli kenapa dia tertarik padaku, yang penting aku benar-benar tertarik padanya. Aku mendekat. Dengan nada sedikit nakal, satu pertanyaan terakhir. Setelah menikah denganmu, aku harus ikut nama keluargamu? Bai Ningbing tak bisa menahan tawa. Mulutnya tersenyum kecil. Kau boleh coba saja. Matanya melengkung indah, asalkan pamamu tidak memukulmu sampai mati. Bai Fang. Mendengar itu, hatiku langsung berbunga-bunga. Ternyata Bai Ningbing cukup puas denganku. Tapi tak lama, suara dingin Bai Ningbing kembali terdengar di telingaku. Fang Yuan, baik kita berpacaran atau menikah, jika kau ingin setelah menikah tidak saling campur, katakan saja sekarang. Aku akan menghormati pilihanmu. Tapi jika nanti aku sudah menaruh perasaan padamu, dan kau ingin pergi, aku akan mematahkan 3 kakimu. Aku menatap Bai Ningbing. Bagiku, baik pacaran atau menikah, pada akhirnya setelah buku merah terbit, kedua pihak harus setia. Aku paling takut dikhianati. Aku tidak akan membuatmu kalah, dan kuharap kau juga tidak akan membuat hatiku sakit. Mendengar jawabanku, Bai Ningbing menghela napas lega. Karena sudah sepakat, mari bertukar kontak. Aku memanfaatkan momen, mengeluarkan ponsel. Setelah bertukar nomor ponsel, kami juga saling menambahkan WeChat. Bai Ningbing memang sibuk. Setelah membereskan laptop dan dokumen, dia berdiri bersiap kembali ke kantor. Fang Yuan, kopinya enak, bunganya juga cantik. Bunga secantik apapun di dekatmu akan kehilangan pesonanya. Aku juga berdiri. Bersamamu, bicara manis saja. Suara Bai Ningbing terdengar sedikit gemas, tapi ujung telinganya diam-diam memerah. Aku tersenyum nakal. Mendekat, yang bicara manis itu, apakah ini pribadi atau umum? Dia menatapku. Di matanya terpendam tawa halus, suaranya lembut seperti bulu menyapu telinga. Di sisimu, ini pribadi. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian calon istriku. Tubuhku sedikit membungkuk. Aroma bunga osmanthus yang samar masuk ke hidungku, ringan dan wangi, sangat enak. Juga terasa familiar seperti aroma kamar mandi. Ujung telinga Bai Ningbing langsung memerah, dia memalingkan muka. Selera masa lalumu kurang baik, kuharap calon suamiku sekarang bisa membuka mata lebih lebar. Aku tersipu malu, menggaruk kepala dengan canggung. Biarkan masa lalu berlalu. Sekarang mataku seterang bintang. Bai Ningbing terdiam cukup lama. Wajah tuaku memerah, aku sedikit malu menggaruk kepala.
biarkan masa lalu berlalu. Sekarang mataku seterang bintang. Bai Ningbing terdiam cukup lama. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku tidak mau kalah. Di dalam hati, dia bergumam pelan. Mungkin orang ini terlalu bodoh karena terbentur batu itu, sampai-sampai tidak ingat lagi padaku. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Bai Ningbin bersandar di kursi belakang, menutup matanya. Tenggelam dalam kenangan jauh. Saat itu usianya sekitar 11 atau 12 tahun, kakeknya mengajaknya mengunjungi stasiun lama di ibu kota. Perhentian pertama adalah keluarga Fang. Kakek Fang khawatir dia seorang gadis kecil akan kesepian, maka menyuruh Fang Yuan, yang 2 tahun lebih muda darinya, untuk mengajaknya bermain. Saat itu, teman-teman Fang Yuan tidak terlalu menyukai gadis pendatang yang tiba-tiba datang ini. Terutama seorang gadis kecil, tatapannya penuh rasa curiga. Bai Ningbin lebih tua beberapa tahun dari mereka, pada dasarnya dia tidak mempedulikan kekanak-kanakan anak-anak itu. Tapi Fang Yuan yang saat itu belum genap 10 tahun. Bersikap seperti orang dewasa kecil, melindunginya di depannya. Siapapun yang berani mengatakan hal buruk tentangnya, dia akan membantah dengan tangan di pinggang, membuat teman-temannya itu tidak bisa berkata-kata. Sosok yang melindunginya itu membuat Bai Ningbin yang pemalu dan pendiam merasa hangat di hatinya. Kemudian anak-anak itu berbisik-bisik di balik batu besar. Bai Ningbin tidak mempedulikannya. Hanya sibuk menghadapi si kecil yang cemberut namun pura-pura dewasa ini. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berkacamata mengambil batu tajam dan melemparkannya ke arahnya dengan keras. Saat itu Bai Ningbin sedang menatap wajah kecil Fang Yuan, tanpa antisipasi sama sekali. Di saat kritis, Fang Yuan kecil dengan cepat mendorongnya ke samping. Batu itu tepat mengenai alis matanya, dan darah mengalir deras. Ketiga anak itu melihat mereka telah membuat masalah. Ketakutan dan bubar. Sejak saat itu, sosok kecil yang melindunginya itu terukir dalam di benak Bai Ningbin. Kemudian kakeknya meninggal. Hubungan kedua keluarga berangsur-angsur berkurang. Dia juga tidak pernah pergi ke ibu kota lagi. Namun diam-diam dia selalu mengikuti berita tentang Fang Yuan. Hanya saja kemudian, apa yang sampai ke telinganya hanyalah tentang dia yang selalu mengelilingi Shen Youchu dan bertengkar hebat demi Shen Youchu. Hati yang diam-diam berdebar. Perlahan menjadi dingin, karakternya semakin penyendiri, hingga menjadi wanita besi kota Hai yang ditakuti semua orang. Kini bertemu lagi, si kecil dewasa yang dulu melindunginya ternyata telah melupakannya. Bai Ningbin yang tadinya gembira, hatinya langsung tenggelam. Tapi dilihat dari hari ini, Fang Yuan terutama tertarik pada kecantikannya. Tidak apa-apa, kalau dia hanya mesum padaku. Aku akan sangat suka. Setelah memastikan keduanya saling puas, ayah dan paman Bai bergerak cepat. Langsung mulai merundingkan urusan pertunangan. Upacara pertunangan akan digelar 2 bulan lagi, semua urusan diurus oleh kedua keluarga. Aku dan Bai Ningbin hanya perlu hadir tepat waktu. Tapi aku tidak mau asal-asalan. Selagi Bai Ningbin menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya, aku mengajaknya memesan sepasang cincin kawin. Modelnya adalah gaya minimalis yang dia suka. Di dalamnya terukir nama masing-masing. Berhenti. Aku juga sering pergi ke perusahaan Bai Ningbin. Sering nongkrong di sana dengan senang hati, dengan alasan menjalin hubungan dengan calon tunanganku. Bersama Jiang Yu dan yang lainnya, tentu kami tidak akan bermalas-malasan. Tapi tidak sampai membuat diriku kewalahan, jadi aku punya banyak waktu untuk mendekati Bai Ningbing. Sekali lagi membawa sebuket mawar harum, aku datang ke kantor Bai Ningbing. Resepsionis di depan sudah sangat mengenalku. Setelah konfirmasi dengan Bai Ningbing, dia langsung mengizinkanku masuk. Aku melangkah ke kantornya. Dia masih bekerja di meja, alisnya sedikit berkerut, sangat fokus. Tanpa perlu dia menyapa, aku dengan cekatan meletakkan bunga ke dalam vas di meja, lalu menarik kursi di samping. Duduk di sampingnya, aku mengambil tumpukan dokumen yang ada di dekatku, lalu merapikannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan di tangannya, Bai Ningbing mengangkat kepalanya. Dan langsung bertemu dengan tatapan penuh senyumku. Sudut matanya sedikit memerah, hatinya berdebar kencang. Di depan orang lain, dia adalah wanita baja sedingin es dari kota Hai. Di depanku, dia menjadi lembut seperti kucing kecil yang manja. Melihatmu yang cantik, aku berdiri, kedua tangannya menekan sandaran kursinya. Tubuhku sedikit condong ke depan, wajahku perlahan mendekatinya. Aroma osmanthus yang familiar tercium di ujung hidungku. Membuatku tergoda. Tunanganku, bisakah kau memberiku sedikit imbalan? Wajah Bai Ningbing semakin memerah. Pandangannya menghindar, suaranya lembut dan hampir tak terdengar. Imbalan apa? Aku tidak menjawab, hanya perlahan mendekat dan menempelkan bibirku ke bibirnya. Bibirnya lembut, seperti permen kapas, dengan sedikit rasa mint. Segar dan harum. Saat bibirku menyentuhnya, tubuh Bai Ningbing menegang seketika. Kemudian perlahan rileks, matanya terpejam, seluruh tubuhnya seperti terkena mantra diam. Membiarkanku menciumnya dengan lembut. Saat itu, Shen Youchu mengirimiku pesan. Fang Yuan, kau akan bertunangan? Apa maksudmu? Kenapa kau tiba-tiba mencariku? Bukankah kau sudah kumasukkan ke daftar teman yang terabaikan? Awalnya aku tidak ingin membalasnya. Tapi mengingat masih ada beberapa kerjasama antara kedua keluarga, aku tidak mau membuat hubungan semakin buruk. Maka aku menjawabnya dengan dingin.
Tapi dia mengirim lagi. Fang Yuan, apa yang kukatakan padamu dulu? Bukan dari hatiku yang sebenarnya. Tapi kau tetap mengatakannya, Shen Youchu. Kata-kata itu semua karena disesatkan orang lain. Aku mendengarkan mereka, makanya salah paham. Kalau begitu, kau tetap jadi anak penurut saja. Setelah membalas pesan itu, aku langsung memblokirnya. Aku sama sekali tidak peduli apa yang dia pikirkan, entah itu isi hatinya atau bukan. Tapi bisa mengucapkan kata-kata itu, setidaknya dia setuju di lubuk hatinya. Lagi pula, apa yang dia katakan juga benar. Aku memang punya banyak akal. Kenapa? Apa orang yang banyak akal tidak pantas hidup? Kedua kakakmu yang kurang akal itu, ditambah bunga teratai putih itu, nikmati saja dunia berempat. Aku tidak ingin terlibat dalam drama cinta dan benci kalian. Aku juga tidak ingin memikirkan kenapa Shen Youchu tiba-tiba mengirimiku pesan. Karena sekarang aku tidak mau membuang sedikit pun perhatian pada orang yang tidak penting. Aku hanya ingin tidur nyenyak. Keesokan harinya, sepulang kerja. Bai Ningbing sibuk seharian, matanya tampak lelah, tapi tetap wajak bercanda di kantor. Akhirnya aku dengan puas mengikatnya, kaki Bai Ningbing sudah lemas. Aku mengangkat Bai Ningbing yang lemas. Melihat wajahnya yang merah muda dan matanya yang berair, malam ini Bai Ningbing tidak berkata apa-apa, hanya menatapku sekilas. Tangannya melingkar di leherku, dengan sengaja mendekatkan bibirnya. Sebuah ciuman lembut mendarat di sudut bibirku. Semua tersirat tanpa kata-kata. Aku menggendongnya ke tempat parkir, dengan hati-hati meletakkannya di kursi penumpang, memasangkan sabuk pengaman untuknya, lalu mencubit pipinya, hati penuh sukacita. Angin malam hari itu terasa sangat lembut, bahkan udara dipenuhi aroma manis. Tapi manusia selalu tidak bisa menghindari kebahagiaan yang berujung pada kesedihan. Bai Ningbing duduk di dalam mobil, aku selalu sangat berhati-hati saat mengemudi. Aku bisa mengendalikan diriku untuk tidak membuat kesalahan. Tapi aku tidak bisa mengendalikan orang lain yang tiba-tiba kehilangan kendali. Kecelakaan terjadi di persimpangan, lampu hijau baru saja menyala. Aku baru saja menginjak gas, tiba-tiba sebuah mobil yang kehilangan kendali melaju dari depan. Kecepatannya sangat mengerikan. Melihat arahnya, langsung menuju ke kursi penumpang, tempat duduk Ningbing. Otakku kosong, tetapi naluri tubuh lebih cepat dari pikiran. Aku membanting setir, memaksa memutar posisi pengemudi ke arah benturan mobil itu, sambil menginjak rem sekuat tenaga. Dokter Tang gemetar. Rasa benturan yang hebat datang dari kursi pengemudi, kepalaku terbentur keras pada setir, rasa sakit yang menusuk muncul. Telingaku berdenging, hanya terdengar teriakan panik Bai Ningbing yang semakin jauh. Akhirnya aku tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Larut malam, aku perlahan sadar di ranjang rumah sakit. Kepalaku dibalut kain kasa, dan terasa nyeri tumpul, namun ujung jariku merasakan sentuhan lembut. Itu adalah suara lembut Bai Ningbing. Aku perlahan menoleh, melihatnya berbaring di samping kepalaku. Tidurnya sangat nyenyak, rambutnya sedikit kusut, wajahnya pucat. Namun tangan yang memegang tanganku, digenggam sangat erat, sampai buku jarinya memutih, seolah jika dilepaskan, aku akan kabur darinya. Mungkin gerakanku mengganggunya, Bai Ningbing tiba-tiba membuka mata, bertemu dengan pandanganku, terdiam beberapa detik, lalu matanya langsung merah. Dia mengangkat kepalaku, baru aku melihat jelas. Di mata indahnya yang seperti bunga persik, dipenuhi dengan garis merah, di sudut matanya masih ada bekas air mata yang belum kering. Suaranya serak berat, bergetar memanggil Fang Yuan. Kamu sudah sadar? Dia menubruk ke dalam pelukanku, memeluk erat, kepalanya terkubur di leherku, dan menangis terseduh-seduh. Air mata panas membasahi bajuku di rumah sakit. Menetes di kulitku, panas membuat hatiku tercekat, juga menetes ke dalam hatiku. Membuka lapisan kelembutan yang bertumpuk, aku perlahan mengangkat lenganku, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Mengelus kepalanya, berulang kali membisikkan penghiburan, jangan menangis, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu sudah khawatir. Kecelakaan ini, karena aku segera memutar setir. Kursi pengemudi menghadapi semua benturan. Bai Ningbing duduk di kursi penumpang, tidak terluka sedikit pun. Dan meskipun kepalaku terbentur, untungnya bodi mobil cukup kuat, lukaku tidak terlalu parah. Hanya gegar otak tingkat sedang, pingsan hampir seharian, setelah sadar hanya sedikit pusing. Tidak ada efek samping lainnya. Bai Ningbing duduk di samping tempat tidur, ujung jarinya dengan lembut menyentuh. Dua bekas luka di sudut mulutku, gerakannya sangat lembut, matanya penuh rasa sakit. Dalam hati diam-diam berpikir, di wajah tampan ini, dua bekas luka. Semua karena aku. Sedikit rasa sakit menyelinap di hati, dan perasaan yang tak terkatakan. Ada kehangatan lain yang naik dari dasar hati, menyelimuti seluruh hati. Manis, lembut, dia menatapku. Ujung jarinya dengan lembut mengusap bekas luka, kelembutan di matanya hampir tumpah. Bai Ningbing memang sudah sibuk bekerja sepanjang tahun, di malam hari di rumah sakit hanya memejamkan mata sebentar, lalu kaget karena kecelakaan mobil. Wajahnya sangat buruk, aku benar-benar tidak tega, untuk pertama kalinya mengeraskan hati mengusirnya. Tidak mengizinkannya lagi menjagaku, juga memerintahkan dia libur 1,5 hari dan tidak boleh ke kantor. Dia tidak bisa mengelak dariku. Dengan penuh keengganan dia berpesan puluhan kali tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, baru kemudian pulang dengan menoleh setiap beberapa langkah. Keesokan harinya pagi-pagi sekali.
Jiang Yu, Lin Hao dan beberapa lainnya berhamburan masuk ke ruang pasien. Jiang Yu melihat kepalaku yang dibalut perban. Langsung berteriak dramatis, "Pang Yuan, gaya kamu keren banget. Aku iri, bro." Dia sedikit sombong. "Sekeren apa? Keren setara dengan aku setelah mandi. Wow. Ini adalah pujian tertinggi yang bisa diberikan sesama pria." Aku menerimanya dengan lapang dada, dengan tenang menerima pujian ini. Ayah muncul hanya pada hari kedua kecelakaan. Setelah memastikan aku tidak apa-apa, dia bergegas terjun ke persiapan upacara pertunangan. Hai Cheng bukan basis keluarga Fang. Mengadakan pesta pertunangan di sini, semua hal besar dan kecil harus diawasi. Kakakku bahkan lebih sibuk sampai tidak bisa istirahat, urusan cabang perusahaan bersama Chen Shan, sampai tidak bisa pulang ke rumah. Lama-kelamaan, aku jadi anak malang yang tidak ada yang mengurus, memandang Bai Ningbing dengan penuh harap. Harapan di mataku hampir meluap, mana mungkin Bai Ningbing tahan dengan taktiku ini. Aku meraih tangannya dan menggoyangkannya pelan. Aku merajuk, dia langsung memasang wajah serius, lalu wajahnya memerah dan mengangguk setuju aku pindah ke rumahnya. Beginilah caranya, dengan lancar, aku tinggal di rumah Bai Ningbing. Memulai hari-hari kecil tinggal bersama. Tinggal di sini bukan untuk jadi tuan, aku harus menunjukkan ketulusan. Maka ketika Bai Ningbing pulang kerja dan mendorong pintu, dia melihat sandalku di pintu masuk, aku mengenakan celemek bermotif bunga kecilnya. Menjulurkan kepala dari dapur, di atas meja terhidang 3 lauk dan 1 sup yang hangat, segar dan bersih. Penuh dengan suasana rumah tangga. Dia tertegun, lalu menghampiri dan mencicipi tomat orak-arik telur. Alis dan matanya langsung melembut, kebahagiaan terbungkus aroma makanan, menjalin lembut di hati. Ini mungkin kehangatan rumah. Sejak ibu meninggal, rumah tua keluarga Bai hanya tinggal kesunyian. Paman Bai meski sayang padanya, tapi tidak pandai mengekspresikan, dan sepanjang tahun terikat dengan urusan bisnis dan jamuan. Rumah yang begitu besar, bahkan lampu pintu pun terasa sepi. Pemandangan seperti ini. Dia hanya pernah melihatnya sebelum usia 15 tahun. Saat itu ayah dan ibu masih ada, dia pulang sekolah. Selalu ada pelukan hangat dan makanan hangat, rumah selalu dipenuhi suasana dapur. Hidungnya terasa asam. Air mata tanpa sadar jatuh, menghantam tepi mangkuk porselen, pecah menjadi percikan kecil. Aku sedang asyik mengambil lauk dan makan dengan senang, melihat dia tiba-tiba menangis, seketika panik. Sumpit di tanganku hampir jatuh. Ada apa? Ada apa? Apakah makanannya terlalu tidak enak? Aku segera mengambil sepotong telur asin. Rasanya pas. Apa indera perasaku rusak setelah kecelakaan mobil? Dengan panik aku memikirkan Zijin, tapi Bai Ningbing tiba-tiba menghambur ke pelukanku. Kedua lengannya melingkar erat di pinggangku. Wajahnya terkubur di dadaku, suaranya teredam dengan isakan, "Terima kasih, Pang Yuan." Aku kaku sejenak, lalu perlahan memeluk tubuhnya yang lembut. Ujung hidungku dikelilingi aroma ringan bunga osmanthus darinya. Hatiku terisi penuh, manis sekali, sampai sudut bibirku tak bisa menahan untuk naik. Masih baik, hehe, tidak boleh sembarangan. Aku menundukkan kepala, memandangnya dengan wajah cemberut, seperti anjing kecil yang ditinggalkan. Keesokan harinya, aku mengulangi trik yang sama, membuat sup dan memijat bahu. Setelah setengah hari merajuk dan mendesak, Bai Ningbing akhirnya melunak. Aku tahu. Di depan orang lain, citra wanita besi Hai Cheng yang dingin itu hanyalah cangkang tebal yang dia buat untuk dirinya sendiri. Digunakan untuk menahan gangguan dan intrik dari luar. Dan cangkang yang tak terkalahkan ini, hanya terbuka untukku. Memungkinkanku menembus semua lapisan es, menyentuh panas dan kelembutan di dalam hatinya. Pang Yuan yang besar memeluk Ningbing yang kecil. Aku terbungkus erat oleh kelembutannya, dua hati perlahan mendekat, akhirnya menyatu sepenuhnya. Tanpa terpisahkan, akumulasi lebih dari 20 tahun berubah menjadi hujan manis yang melimpah. Menabur dengan lembut ke dalam hatinya, menyuburkan kelembutan milik kita. Setelah itu, aku menggendongnya yang setengah tertidur. Membersihkannya dengan hati-hati, lalu mendekapnya dalam pelukanku, menempelkan keningku ke keningnya. Mendengarkan napasnya yang teratur, dengan penuh sukacita aku terlelap ke alam mimpi. Mimpi itu penuh aroma ringan bunga osmanthus. Setelah aku bicara, bibirku menempel padanya, kata-kata yang belum terucap ditelan ke dalam perut. Yang menjawabnya hanyalah napasku yang semakin berat. Dan gairah yang tak terurai di antara gigi dan bibir. Ningbing tersulut sepenuhnya oleh panasnya diriku, tak ada lagi yang ditahan. Dia mengangkat tangan dan melingkari leherku erat. Dia membalas dengan penuh semangat. Setelah bekerja keras sepanjang pagi, barulah saat ini aku benar-benar merasakan kebahagiaan, sang raja tak lagi hadir di sidang pagi. Setelah itu, kami berdua menjalani hidup tanpa rasa malu. Cerita selesai.